A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kunta 'aliman fa adabul alimi tis'ata asyara. Wa in dan jika kunta ada siapa engkau aliman itu alim. Tapi jangan ngerasa alim. Di sini hanya informasi saja bagi orang alim. Tapi ngerasa alim jangan. Fa'adabul alimi maka adab-adab orang alim tis'ata asyara itu 19. Guaya fruit. Ini mah guaya wafa fruit. Udah nggak apa-apa. Ada tulisannya di bawah ini, strawberry, marjan, nggak apa-apa. Yang pertama sa'atul ihtimal. Sa'atu artinya leluasa. Atau luasnya al-ihtimal tanggung jawab. Seorang yang alim harus bisa bertanggung jawab. Atas apanya? Atas ilmunya sendiri. Juga orang alim harus bisa bertanggung jawab jika kemudian dia ditanya. Ya, jadi sebagaimana yang sudah kita bahas, ilmu itu tinggi dan orang yang memiliki ilmu otomatis dia punya derajat yang tinggi. Dari mana taunya ilmu itu punya derajat yang tinggi? Coba aja, ada nggak orang yang mau bodoh? Nggak ada. Nggak ada satupun manusia pengen bodoh, itu nggak ada. Semuanya pengen alim. Tapi ketika ngerasa alim, harus bisa bertanggung jawab atas ilmu yang dimilikinya. Satu dari sisi pengamalan, yang kedua dari sisi ketika nanti ditanya sama orang. Bisa jawab atau tidak. Tapi tidak usah malu juga kalau pada akhirnya kita nggak tahu, jawab saja tidak tahu. Jangan sok tahu, bahaya. Aku mah tahu dah. Ternyata ketika dijawab, jawabannya salah. Kan eta teh era kabujur-bujur. Era kabujur-bujur eta ngaranna. Geus mah ngajawab salah deh. Eta era kabujur-bujur. Waluzumul hilmi. Dan terus-menerus sabar. Harus punya sifat sabar. Wal julusu bil haibati ala samtil waqari ma'a itraqir ra'si. Dan duduk dengan berwibawa ala samti atas tetapnya sifat waqar tenang. Berwibawa dan tetap tenang. Ma'a itroki serta merundukkan ar-ra'si kepala. Jadi orang alim bukan begini. Bukan begitu. Ya. Tapi orang alim itu justru malah merundukkan kepalanya. Justru yang mengangah kepala itu bukan orang alim, jahil. Watarku takaburi dan tidak bersifat takabur. Terhadap siapa? Ala jami'il ibadi, terhadap semua hamba Allah. Boleh bersikap takabur, bisa, boleh. Kapan? Illa terkecuali ala dhalamati, terhadap orang-orang yang zalim. Zajron karena waspada lagum terhadap mereka
anil zulmi dari kezalimannya. Wa isaru tawaddu'i dan mendahulukan sifat tawadhu fil mahafil di berbagai tempat wal majalis dan majlis. Wa tarkul hazli dan tidak memperbanyak candaan, wa du'abati dan senda gurau. Warifku bil muta'allimi dan lemah lembut bil muta'allimi kepada pelajar, murid-muridnya. Kalau punya murid, lembut sifatnya. Friendly lah ya. Friendly. Wa ta'anni bil muta'ajrifi dan sabar bil muta'ajrifi dengan orang yang sombong. Terkadang karena orang alim kalau tidak dibarengi dengan sifat sabar, ketika di hadapannya ada orang sombong itu pengennya ngebleduk, pengennya ngehantem terus. Itu kalau nggak punya sifat sabar atau tidak punya sifat tenang. Wa islahul balid dan memperbaiki al-balid orang yang bodoh bihusnil irsyadi dengan petunjuk yang baik. Wa tarkul haradi alaihi dan tidak al-harad bersifat marah alaihi terhadapnya al-balid. Watarku dan tidak al-anafati merasa malu min qawli untuk berucap la adri tidak tahu. Karena kemungkinan kalau dia ngerasa alim kan enggan untuk mengucapkan tidak tahu. Jadi lebih baiknya sekalipun alim, jangan malu kalau untuk berucap, saya mahampura nggak tahu. Dan itu nggak berat kok ngomong kayak gitu. Yang berat itu apa? Sombong yang berat. Waswarful himmati lasai. Dan memberi al-himmati perhatian ilasail kepada penanya. Kalau ada yang bertanya harus kemudian memberikan perhatian yang baik. Watafahumu dan memberi faham su'alihi akan pertanyaan sa'il. Wa qabulil hujjati dan menerima argumentasi. Kalau ada yang memberikan argumentasi, komentar atau masukan, orang alim nggak boleh nolak. Enggak, pokoknya pendapat kamu salah. Pendapat saya yang paling benar sedunia ini. Anda siapa emang? Bukan siapa-siapa. Wal inqiyadu lil haq dan tunduk terhadap kebenaran. Biruju'i ilaihi indal hafwah. Dengan mengembalikan ilaihi padanya alim. Indal hafwati ketika salah. Kalau memang salah, akui salah. Jangan kemudian salah tapi tetap mencari argumentasi lain untuk membenarkan dirinya, nggak baik. Sekalipun memang ada argumentasi untuk membantahnya, tapi lebih baik orang alim diem,
disalahkan, ya sudah ngerasa bersalah saja. Nggak sulit kan? Yang sulit apa? Yang sulit itu apa? Sombong yang sulit. Wa man'ul muta'allimi an kulli ilmin yadurruhu. Wa man'u dan mencegah al muta'allimi pelajar an kulli ilmin dari setiap ilmu yang yadurru membahayakan hu muta'allim. Seorang alim harus bisa mencegah anak-anaknya, mencegah murid-muridnya dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Wazajruhu dan memberikan peringatan hu alim an daripada an yurida diulang. Wazajruhu dan waspadanya seorang alim an hendaknya yurida mendatangkan siapa alim bil ilmin nafi dengan ilmu yang bermanfaat ghaira wajhillah untuk selain Allah. Seorang alim harus waspada ketika ia mengajar, jangan sampai ada niatan selain Allah. Wasaddul muta'allimi dan menghalangi al-muta'allimi seorang pelajar daripada an yastagila hendaknya yastagila menyibukkan diri siapa muta'allim bifardil kifayati dengan ilmu yang fardu kifayah. Qablal faragi sebelum menyelesaikan min fardil aini dari ilmu yang bersifat fardu ain. Ilmu nahwu itu fardu kifayah. Shorof itu fardu kifayah secara umum. Tapi akan menjadi fardu ain bagi kemudian para santri hendak mendalami itu. Yang fardu ain secara umum itu ilmu apa? Ilmu fikih. Ilmu tentang hal atau ilmu tentang aktivitas ibadah. Sholat, puasa, zakat. Itu dulu. Jangan kemudian ilmu yang bersifat fardu ain saja kadang-kadang belum hafal, bahkan nggak hafal. Rukun sholat nggak hafal, rukun wudhu nggak hafal. Jangan kecampur-campur, langsung kepengen ke hal-hal yang fardu kifayah. Matematika fardu kifayah. Bahasa Inggris itu fardu kifayah. Yang fardu ain tentang sholat. Bahasa Inggris dan sebagainya fardu kifayah. Akan menjadi fardu ain ketika memang si anak itu sudah mumpuni dari sisi fardu ainnya dan kemudian ingin mendalami hal yang kifayah itu. Kita paham ya? Jadi jangan terburu-buru nafsu. Karena memang ilmu itu apa saja diingini. Ngelihat orang faham ini pengen. Ngelihat orang pengen itu ngelihat orang faham itu pengen lagi. Wih itu mah hafal qaidah usul fikih 40 qaidah enggak tanggung-tanggung hafal semua. Keren Wih ternyata sulam juga hafal dia. Wih bayan juga hafal dia, luar biasa. Pengen lah saya juga. Akhirnya rukun sholat gak hafal, lari ke usul fikih, lah tambah-tambah acak-acakan. Ilmunya apa pada akhirnya ngambang ilmunya. Semua dipengen. Itu kan yang dirasa oleh kita begitu enggak?
Lihat orang ini bisa ini pengen. Lihat orang ini bisa ini pengen. Pengen. Padahal setiap manusia punya faknya masing-masing. Punya kemampuan masing-masing, enggak semuanya mampu. Enggak. Ada aja yang tidak mampukan itu ada. Dan harus mensyukuri itu. Ketika kita mampunya cuma di satu bidang juga misalnya. Itu juga harus disyukuri. Tapi kan dia mau Ustadz semua ilmu bisa. Ya harusnya bersyukur dong. Daripada kita nggak mampu semuanya. Dikasih satu kemampuan aja udah syukur, alhamdulillah. Ketika dia mampunya banyak, ya mungkin dia dikasih fadilahnya oleh Allah lebih. Husnudzon kitanya apa? Boleh jadi hatinya lebih baik daripada saya. Sehingga Allah melimpahkan banyak ilmu kepadanya karena mungkin hatinya baik. Karena kan ilmu itu bisa datang kepada diri seseorang karena memang ilmu itu nur. Wa nurullah la yahdalil asi. Cahaya Allah itu enggak datang, enggak nempel pada hati-hati yang bermaksiat. Ketika ada orang yang mampu ini, mampu itu, mampu ini, ya kita mah husnudzon. Ya boleh jadi dia hatinya lebih bersih dari saya. Saya kadang-kadang belajar ini enggak bisa, ya mungkin saya masih buruk hatinya. Gitu aja sih. Sulitnya apa ngomong kayak begitu? Enggak sulit. Yang sulit itu apa? Sombong lagi-lagi yang sulit itu. Kita itu menolak bahwa kita punya kekurangan itu karena sifat kitanya masih sombong. Diakui nggak diakui dirasa pasti. Iya kan? Diakui atau tidak diakui pasti dirasa. Siapapun itu. Makanya kita mau belajar untuk apa? Riyadhah aja tiap hari terus. Lobakan istighfar banyak. Wa fardu aini, dan bermula fardu ainnya muta'alim itu islahu zahirihi wa batinihi. Itu yang fardu ain. Itu memperbaiki zahirnya muta'alim wa batinihi, dan batinnya muta'alim bittaqwa, dengan ketakwaan. Itu yang fardu ain. Memperbaiki zahir, memperbaiki batin. Itu fardu ain, banget fardu ainnya. Wa mu'akhadatu, dan memposisikan nafsihi, dirinya, awalan pertama kali bittaqwa, dengan ketakwaan. Itu orang alim harus seperti itu, harus bisa memposisikan dirinya dengan Apa tujuannya? Liyak tadiya, agar mengikuti siapa al-muta'alim, para santri, awalan pertama kali bi'akmalihi, dengan aktivitas-aktivitasnya. Ketika seorang santri melihat gurunya belajar terus, maka mau tidak mau muridnya pun akan terus ikut belajar. Ketika seorang gurunya ibadahnya kuat, nanti santrinya pun ibadahnya kuat. Ya. Kalau guru sudah mulai sadar dengan dirinya, maka tak heran kalau santri-santrinya punya banyak kesadaran. Kalau pada akhirnya dimulai dari gurunya itu punya kesadaran tinggi, maka jangan heran kalau santri-santrinya pun kesadarannya tinggi-tinggi semua. Ya. Wa yastafida, dan mengambil manfaat siapa muta'alim sanian kedua kali min aqwalihi, dari ucapan-ucapannya alim. Maka mau tidak mau nanti kalau si muta'alim itu sudah melihat dari perilakunya seorang guru, maka ucapan-ucapannya pun akan diikuti oleh muridnya. Tapi coba perhatikan kalau pada akhirnya ada seorang guru hanya pintar berbicara, tapi ternyata dari sisi perilakunya tidak sesuai atau tidak sama dengan ucapannya. Maka ucapannya la yusma, kalamuhu la yusma, qauluhu la yusma. Ucapannya sama sekali tidak akan didengar kalau pada akhirnya dari gurunya, pada akhirnya itu jadi hanya pintar berbicara saja.
Wal iyadzubillah, mudah-mudahan guru-guru kita semua ucapan dan perilakunya sesuai dengan apa yang diucapkannya, hatinya pun sesuai dengan diucapkannya. Amin ya rabbal alamin. Wa in kunta muta'alliman wallahu a'lam bissawab.